Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, doa Bapa kami adalah landasan dari kehidupan kita sebagai umat Kristen. Doa bukanlah kata-kata ajaib bagi kita, namun ketika kita berdoa Bapa kami, kita dapat merasakan bahwa Tuhan sedang melihat atau memandang kita yang sedang berdoa itu sendiri. Yesus mengajak para murid dan juga kita semua merefleksikan nilai dan makna dalam kehidupan seorang Kristen. Yesus sering menggunakan kata Bapa di saat-saat yang penting dan juga menantang hidupnya. Misalnya saja, dia berdoa, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Ketika dia membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 42. "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Bisa kita baca dalam Matius 11 ayat 25. Bahkan ketika di puncak salib pun dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di dalam Injil Yohanes 19:30. Hal ini mau menyatakan bahwa Yesus mengucapkan, mengawali doanya dengan Bapa karena dia begitu dekat dengan Bapanya itu sendiri. Ketika kita mengatakan Bapa dalam doa-doa kita, maka itu mengarah tepat pada akar identitas kita, bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Sehingga dikala kita menyebut ya Bapa, berarti secara langsung kita menyadari kalau kita menyebut Bapa, berarti kita itu adalah anak-anaknya. Inilah identitas kita sebagai orang Kristen, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, pada masa Prapaskah ini, mari kita merenungkan dua kalimat singkat dalam doa Bapa kami pada hari ini. "Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Ini patut kita renungkan terlebih-lebih pada masa Prapaskah ini. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak mampu mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Doa ini diawali dengan keprihatinan kita sehari-hari, kebutuhan hidup yang paling mendesak dan paling nyata. Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah sandang, pangan, dan papan. Sehingga lewat doa ini, kita diajak merenungkan betapa banyak orang yang saat ini belum mempunyai tempat tinggal, tidak punya makanan yang cukup, dan tidak punya pakaian yang layak. Apa yang harus kita lakukan? Doa itu dimulai bukan dalam bentuk khayalan atau impian atau imajinasi, tetapi dengan kebutuhan kita sehari-hari. Dikatakan tadi roti harian kita, berarti tidak hanya makanan, tapi juga semua kebutuhan hidup seperti kasih, perhatian, persahabatan, penerimaan, dan sebagainya. Itu makanan kita, harapan yang kita butuhkan dalam hidup dan untuk bisa bertahan dalam hidup. Selain itu, dalam doa Bapa kami, kita diingatkan bahwa kita harus berdoa bukan hanya untuk kebutuhan kita sendiri, tetapi untuk kebutuhan semua orang. Mana buktinya? Dikatakan dalam doa tadi adalah Yesus mengajarkan, "Berilah kami."
Ini berarti bahwa kita meminta bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena kami berarti jamak. Dengan permintaan berilah kami rejeki, dan bukan berilah saya rejeki, doa Bapa kami dengan sendirinya menunjukkan adanya sikap empati, sikap solider kepada sesama manusia. Meminta bukan untuk dia sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sehingga doa Bapa kami mengajarkan pada kita semuanya bagaimana kita menumbuh kembangkan sikap empati dan solidaritas kepada sesama manusia yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Dengan cara ini Yesus mengajar kita untuk menyampaikan kebutuhan setiap orang kepada Bapa. Kita diajak mengembangkan sikap solidaritas dalam hidup nyata, terlebih-lebih pada masa Prapaskah ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita pasti ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang yang diceritakan di dalam Injil Matius. Penggandaan roti dan ikan adalah mujizat yang sejati, tetapi keajaiban yang besar, keajaiban yang agung adalah kerelaan mau berbagi. Sehingga bocah kecil yang berbagi roti dan ikannya adalah seorang pribadi yang mampu menghayati dan juga memahami tentang doa Bapa kami. Makanan itu bukan milik pribadi, tetapi berkat dari Allah yang harus dibagikan juga kepada sesama manusia. Sehingga dalam doa Bapa kami sekaligus juga kita diajari hidup itu jangan terlalu pelit, beralihlah berbagi, betapa indahnya berbagi itu sendiri. Karena tadi ketika anak kecil itu berani berbagi, maka hidup itu berkelimpahan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalimat kedua yang kita renungkan pada hari ini adalah ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Apa maknanya untuk saat sekarang ini? Doa ini mengajak kita untuk menjadi saudara satu sama lain. Kita itu hendaklah bersaudara dengan siapapun. Orang-orang yang berjumpa dengan kita harus terima sebagai saudara itu sendiri. Hidup saling mengampuni, itulah hakikat dari kemanusiaan kita. Sikap mengampuni adalah sikap yang sehat, manusiawi, tapi sekaligus juga ilahi. Karena memang itulah yang dibutuhkan oleh manusia dan juga dibutuhkan kita semuanya. Kalau kita tidak mampu mengampuni dan kita menyimpan dendam, kita tidak mungkin akan hidup itu tenang dan bahagia. Kita diajak membebaskan diri dari perasaan dendam, benci, dan mau membalas kejahatan orang lain. Karena apa? Yesus menyadari bahwa hanya dengan kasihlah manusia akan tumbuh dan berkembang. Hanya dengan kasihlah manusia itu akan mampu mencapai suatu kebahagiaan. Dengan sikap mengampuni, maka persaudaraan itu akan terjadi semakin erat dan dekat. Semoga pada masa Prapaskah ini kita mampu menumbuh kembangkan sikap mengampuni dan saling mengasihi, serta solider dengan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh merenungkan doa Bapa kami, betapa makna yang dalam, tapi saya juga mengajak kita hidup sosial kita tumbuh dan berkembang. Kita diajak solider dengan orang lain, bahwa doa itu bersifat personal, tapi sekali juga bersifat sosial. Apa yang kita minta, berkat yang kita terima dari Allah, hendaklah kita juga berani membagi kepada sesama manusia. Berkat itu bukan hanya materi, kebaikan kita, senyuman kita, uluran tangan kita, bahkan juga kepandaian kita,
jangan dimiliki sendiri, hendaknya kita berbagi. Dengan cara berbagi, maka hidup akan berkelimpahan.